Tenang saja. Gak ada yang bisa merebut kekasihku. Ayo ikut aku merebut pengantin. Tuan Dion, apa Anda bersedia menikah dengan Nona Risa? Dia gak bersedia? Salsa. Kau mau apa? Mempelai wanita tiba. Pernikahan bisa dilanjutkan. Salsa. Oh, ya. Ingat ganti jadi pernikahan tradisional. Aku sudah bawa penutup wajah. Orang Yudik dari mana? Beraninya merebut pernikahan. Salsa. Kau sudah gila. Mempelai wanitanya aku. Kak Dion, kau lihat dia. Risa, orang yang kucintai adalah Salsa. Walaupun hari ini dia nggak datang, aku juga nggak mungkin menikahimu. Kak Dion. Aku sudah lama mencintaimu. Kenapa kau bisa mengecewakanku? Bagaimana pernikahan ini bisa terjadi? Kau yang paling tahu. Kalau bukan karena ibuku menyukaimu, dan pura-pura sakit memaksaku menikahimu. Aku sudah selidiki, kau sama sekali nggak sakit. Cepat pergi. Aku nggak mau pergi. Aku mau menikahimu. Siapapun nggak bisa merebutmu. Kak Dion, lepaskan aku. Kak Dion. Sujud pertama pada langit dan bumi. Sujud kedua pada leluhur. Suami istri saling sujud, upacara selesai. Sembarangan. Salsa, hari ini berkat kau, aku baru bisa membatalkan pernikahan dengan Risa, demi menyatakan terima kasihku. Bagaimana kalau aku menikahimu? Kau jangan bercanda. Siapa yang nggak tahu kita adalah sahabat? Oh, ya. Mas kawin yang kau berikan pada keluarga Yudia? Ingat ambil kembali. Aku masih menunggu bayaran darimu. Karena sudah selesai, aku juga harus pulang. Sampai jumpa. Pria ini tampan sekali. Kotor. Dasar aneh. Arsen, kapan kau pulang? Kau pulang. Nggak bilang sama teman lamamu. Aku kira kau nggak datang. Kita sudah bersahabat lama. Aku harus datang ke pernikahannya. Tapi aku mau mengingatkanmu. Wanita tadi? Apa kau salah paham? Dia adalah... Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Kau jangan sampai tertipu. Ya. Apa sudah menemukan gadis yang memiliki tanda lahir berbentuk hati di bahu? Maaf, Pak Arsen, masih belum ada kabar? Terus cari. Dasar sekelompok pecundang. Walau harus mencari ke seluruh kota Rota, kau harus menemukannya. Kak, aku sudah beritahu Paman Satpam kalau kau tersesat. Makanan ini bersih. Kau makan dulu, kenyangkan perutmu. Aku sudah mau pergi. Terima kasih. Setelah aku bertemu ayah dan ibuku, aku akan bilang pada mereka, setelah dewasa, akan menikahimu. Kalau begitu kita buat janji. Hanya suami istri yang bisa bersama. Setelah dewasa, aku akan menjadi istrimu. Di mana kau sebenarnya? Gawat. Mobil ini nggak murah. Berapa aku harus ganti rugi? Dia lagi. Triknya banyak juga. Melihat mobil mewah langsung menabrak. Jangan harap bisa pakai cara ini untuk merayuku. Dia nggak pantas. Tuan. Kalau aku bilang nggak sengaja, apa kau percaya? Kau sudah buat mobilku jadi lecet. Aku beri diskon. Kau cukup bayar 2 miliar. Mau gesek kartu atau tunai? Apa? 2 miliar? Mobilmu meskipun dilapisi emas, juga nggak mungkin semahal itu, kan? Mobilmu paling hanya seharga 600 juta. Mana ada semahal itu? Kau hanya memanfaatkan situasi ini untuk membalas dendam, karena tadi aku menabrakmu. Aku nggak sekurang kerjaan itu. Kau periksa sendiri di internet berapa harga mobil ini. Astaga! Ini benar-benar mobil mewah edisi terbatas. Yang hanya ada satu di dunia. Harganya 18 miliar. Jangan banyak omong. Jangan buang-buang waktuku.
Tuan, aku di rumah masih ada orang tua dan adik, juga seekor anjing. Cepat ganti rugi. Kalau kau nggak ganti rugi, aku akan lapor polisi. Kau jangan terlalu kaku. Di lautan manusia yang luas ini, bisa bertemu jelas takdir. Selain itu, kita sudah bertemu 2 kali dalam sehari. Bagaimana kalau ganti cara penyelesaiannya? Aku bisa jadi tukang cuci piring di rumahmu untuk bayar utang. Wanita ini baru merusak pernikahan Dion, sekarang sudah menggodaku. Nggak memberinya sedikit pelajaran. Dia pasti mengira pria di seluruh dunia mudah dipermainkan. Kebetulan aku kekurangan pelayan. Gaji sebulan 20 juta. Tuan Arsen, Ini pelayan baru. Nih kau bawa dia ganti baju, sekalian desinfeksi seluruh tubuh. Aku nggak suka kotor. gantilah. Kau mau aku lakukan apa? Jaga sikapmu, kau harus panggil Tuan Arsen. Tuan Arsen, ada perintah apa? Aku haus, ambilkan aku minum. Bau obat desinfeksi di tubuhmu terlalu kuat. Begini sudah bisa, kan? Maaf. Tanganku licin. Begini sudah bisa, kan? Sekarang aku nggak mau minum. Aku mau kau pel ulang semua lantai ini. Aku mau kau jongkok. Dan pel dengan kain. Aku akan kembali memeriksanya. Dasar kapitalis jahat. Kalau masih di sini, aku pasti disiksa olehnya sampai mati. Dari semua strategi, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Salsa. Kau bisa. Sena, Kak Salsa. Kenapa kau di sini? Tadi terima kasih ya. Kalau enggak, mungkin aku sudah mati. Apa yang terjadi padamu? SSC. Aku bilang padamu ya. Rumah ini rumah hantu. Ada iblis tinggal di rumah ini. Kau ingat jangan dekati sini? Rumah hantu? Iblis? Apa kau salah paham? Sena, aku tanya padamu. Apa ada pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cepat di sini? Kak Salsa, aku ini orang baik-baik. Lama nggak bertemu. Kenapa kau bisa jatuh seperti ini? Apa yang kau pikirkan? Apa kau lihat sesuatu? Aku seharusnya lihat apa? Aku punya utang, 2 miliar yang menekanku. Aku harus segera cari uang untuk bayar utang. Kau sangat butuh uang, tidak bilang dari tadi. Aku bisa berikan padamu. Jangan. Aku mana mungkin begitu saja mengambil uangmu? Sudahlah. Lebih baik aku pikirkan cara saja. Aku pergi dulu. Lain kali baru traktir kau makan. Kak Salsa, nanti malam aku ada makan malam keluarga. Tapi, aku masih belum ada pendamping. Bagaimana kalau kau jadi pendampingku? Aku akan membayarmu. Kau begitu tampan, masih nggak bisa menemukan pendamping? Kau ingin memanfaatkan kesempatan untuk memberiku uang ya? Lebih baik aku bayar kau daripada bayar orang lain. Sudahlah. Begitu saja, oke? Aku akan bayar sesuai harga pasaran. Di mana kakakku? Kak Salsa, ada masalah yang harus kuurus. Kau sendirian di sini, nggak masalah, kan? Aku bukan anak kecil. Kau lakukan saja urusanmu. Nggak perlu memedulikanku. Baiklah, kau tunggu aku di sini. Aku segera kembali. Salsa, berhenti. Salsa, berhenti. Risa, kau juga di sini. Kebetulan sekali. Memang kebetulan sekali. Kau nggak merasa harus memberiku penjelasan? Nggak masalah kau merebut Kak Dion. Sekarang di belakangnya malah bermesraan dengan pria lain. Kau tahu malu nggak? Kalau memang milikmu, nggak akan ada yang bisa merebutnya. Apalagi, kenapa kau harus bergantung pada satu pria? Bukankah banyak pria
Lebih baik, Aku bukan kau. Aku hanya menyukai Kak Dion. kau menyukai dia. Kejar dia secara terang-terangan, agar dia menyukaimu. Bukannya bekerja sama dengan ibunya. Dan memaksanya menikah. Kalau aku nggak menggunakan cara ini, apa dia akan menikah denganku? Karena ada kau, Kak Dion, nggak bisa melihat kelebihanku. Nggak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Bagaimana mungkin orang miskin rendahan seperti kau bisa masuk ke pesta keluarga Arkan? Jangan-jangan, kau tahu orang-orang yang datang ke pesta keluarga Arkan adalah orang-orang terkemuka dan datang kemari untuk mencari sugar daddy. Risa, jaga bicaramu. Jadi wanita murahan masih takut dicela. Pantas saja Dion nggak menyukaimu. Dengan sikap sarkasme dan sinismu ini. Dikasih gratis juga nggak ada yang mau. Wanita murahan, kau sudah bosan hidup. Kak Salsa, kau baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Tuan Sena? Aku, Kau pergi sendiri? Atau aku panggil satpam untuk seret kau keluar? Tuan Sena, kau jangan tertipu oleh wanita ini. Dia hanya orang miskin rendahan. Dia nggak mungkin bisa masuk ke pesta keluarga Arkan. Mungkin saja dia sudah tidur dengan pria tua dan dibawa kemari. Pria tua? Salsa adalah tamu penting yang kuundang. Apa? Aku beri kau waktu 1 menit. Cepat pergi dari pandanganku. Salsa, awas kau. Sena, kau baik-baik saja. Enggak apa-apa. Baju ini pasti mahal, kan? Apa anggur ini bisa dicuci? Aku nggak ada uang untuk ganti rugi. Enggak apa-apa, Kak Salsa. Baju ini juga enggak mahal. Hanya Kibalin beruswa Fredranson apa? Kak Arsen, Kak Salsa, ini kakakku. Arsen Arkan, iblis itu. Sialan. Kenapa dia ada dimanapun? Ini kakak kelas yang sering kuceritakan padamu. Salsa Brata, dia dulu sering mengajariku, mengerjakan tugas di sekolah. Adik kakak, kota Rota ini benar-benar kecil. Oh, ya, masalah aku diam-diam menyukainya. Kau harus bantu aku rahasiakan. Aku ingin katakan langsung padanya. Salsa. Siapa yang izinkan kau kabur diam-diam? Gak kabur, tunggu kau tindas. Dasar kapitalis kejam. Kak, kau kenal Kak Salsa? Aku nggak kenal dia. Senap, pencernaanku kurang enak. Ambilkan obat pencernaanku. Syukurin. Siapa suruh kau minum anggur dengan perut kosong? Kak Salsa, kau tunggu sebentar. Kau, Siapa suruh kau goda adikku? aku nggak melakukannya. Aku peringatkan ya. Wanita pemuja uang yang tunggak pendirian seperti kau nggak mungkin bisa masuk ke keluargaku. Kalian orang kaya benar lucu. Aku nggak memuja uang, memangnya memuja kamu. Kau mau uang, Bas, kan? Kau temani aku tidur. Aku beri kau uang. Tunggu. Apa di bahumu ada tanda lahir? Orang gila. Apa hubungannya denganmu? Salsa, kau jangan membuatku marah. Lihatlah. Sudah selesai lihatnya? Nggak pernah lihat orang kerokan ya? Aku sudah gila. Bisa-bisanya aku mengira kau adalah wanita yang selama ini kucari. Arsen? Aku beritahu ya. Orang percaya diri sepertimu, bisa kutemukan di jalan, jangan kira karena kau kaya, lalu bisa, seenaknya menghina orang. Pikirannya cuma mikirin hal itu. Memuakkan. Tangkap wanita itu. Dasar mesum. Lain kali kalau ketemu lagi, aku... Ada apa? Nona Salsa, aku adalah sekretaris Pak Arsen. Pak Arsen minta aku antar kau pulang. Nona Salsa, hutangmu belum lunas. Kau juga nggak ingin karena hal ini melibatkan keluargamu, kan? Kalian mau apa? Hanya ingin memberimu peringatan. Melawan Pak Arsen nggak ada untungnya untukmu. Kau nggak bisa kabur. Di kota Rota, Pak Arsen adalah raja. Dia ingin menangkapmu semudah membalikan tangan. Salsa, jangan takut. Selagi masih ada harapan, nggak perlu cemaskan apapun. Ayo pergi. Kebetulan sekali, Tuan Arsen. Tuan Arsen. Ya, tadi masih memanggilku kapitalis kejam.
Sejak kapan kau bisa mengubah wajah? Tadi salah paham. Aku mana berani melawanmu? Katakanlah. Apa ada yang bisa kubantu? Sudah sibuk seharian, leherku agak sakit. Pak Arsen, lelah bekerja. Aku akan memijatmu. Di sebelah sini, kau belum makan, kok nggak ada tenaganya. Ada lagi, hari ini kau bolos bekerja, potong gaji 2 juta. Apa? 2 juta? Arsen, kau keterlaluan? Pak Arsen, meskipun teknik pijatku nggak terlalu bagus, tapi teknik spa yang kumiliki adalah yang terbaik di kota Rota. Aku secara khusus mempelajari teknik ini dari seorang guru. Benar? Aku mana berani membohongimu. Anda ganti baju dulu, aku akan bersiap-siap. Salsa, apalagi yang masih kau pikirkan? Waktuku dihitung per detik, kau nggak bisa menunda lagi. Buru-buru sekali. Apa mau buru-buru reinkarnasi? Salsa, aku mau lihat tenaga apalagi yang kau miliki untuk menggoda pria. Tuan Arsen berbaring dulu saja. Kau menyiramku dengan air panas. Tuan Arsen, ini adalah langkah pertama dalam teknik spa. Suhu air harus tinggi untuk mendesinfeksi dan mensteril tubuhmu. Tapi, bisa jadi tanganku belum terbiasa dan belum menguasai suhu air dengan baik. Anda tak akan menyalahkanku, kan? Kan? Aku juga berniat baik. Kau, Aku baru pertama kali melihat Tuan Muda gigit jari. Gadis ini hebat juga. kenapa masih diam saja? Cepat ambil es dan kompres. Baik. Di jam kerja, malah nggak mematikan ponsel. Kau benar-benar... Maaf, Tuan Arsen. Lain kali pasti. Salsa, jangan lupa pesta pensiun Pak Guru. Besok kita bertemu di pintu depan restoran. Kenapa aku bisa lupa masih ada acara ini? Sekarang bagus. Aku sudah menyinggung Arsen. Dia bisa biarkan aku keluar baruan. Bagaimana ini? Biar aku saja. Kau. Aku tahu tadi aku yang salah. Aku ingin minta maaf pada Tuan Arsen. Baiklah, kau hati-hati. Jangan melukai Tuan Arsen. Tuan Arsen, hari ini aku yang enggak pengertian. Apa Anda bisa bermurah hati dan maafkan aku? Kau mau apa lagi? Aku sudah sangat menyadari kesalahanku. Jadi, apa Anda bisa besok memberiku libur 1 hari karena sikapku yang baik? Sama sekali nggak? Mungkin... Salsa, kau sudah gila. Kak, apa yang terjadi? Berisik sekali. Kak Salsa, kenapa kau di sini? Sena, kau... Salsa, kau panggil dia apa? Jangan aku ingatkan. Apa statusmu? Tuan Arsen nggak perlu mengingatkanku lagi. Aku selalu ingat, statusku adalah seorang pelayan. Halo Tuan Sena. Kak, kenapa kau bisa biarkan Kak Salsa jadi pelayanmu? Dia berutang padaku. Nggak ada uang bayar. Jadi dia bekerja untuk... Berapa utangnya? Aku bantu dia bayar. Tuan Sena, terima kasih atas niat Anda. Bayar utang biar aku sendiri saja. Tapi, aku besok ada urusan. Aku ingin minta izin. Tapi Tuan Arsen... Kak Salsa, kau jangan panggil aku begitu. Kau boleh pergi kemanapun. Ada aku, kakakku nggak akan bilang apapun. Wanita ini mati-matian mau keluar. Aku harus lihat apa yang mau dia lakukan. Kau mau kemana? Katanya malam ini bulan cukup indah. Aku mau lihat. Tapi ramalan cuaca bilang, malam ini mau turun hujan. Salsa masih naik listrik. Benar-benar menyedihkan. Salsa, beberapa tahun ini hidupmu begitu-begitu saja. Aku dengar Risa bilang, sekarang kau khusus merayu pria. Kau nggak takut kena penyakit kelamin? Menurutku, kualitas sugar daddy-mu juga biasa-biasa saja. Bahkan mobil saja nggak dibelikan untukmu. Sial sekali. Pagi-pagi sudah ketemu. Lalat yang berisik. Kau sendiri yang nggak kompeten.
malah melempar kesalahan. Dunia benar-benar sudah mau kiamat. Kau menggoda suami orang, malah nggak ada rasa malu sedikit pun. Dia benar-benar sahabatmu? Kenapa dia terus-menerus menggunakan masalah Dion direbut untuk menusuk Kalian? Aku nggak bermaksud begitu. Tunggu, kau nggak boleh pergi. Aku beritahu ya. Jangan sentuh dia. Kak Dion, kenapa kau begitu galak padaku? Benar, Dion, kau keterlaluan. Kenapa begitu datang langsung melindungi Salsa? Risa, aku yang nggak mau menikah denganmu. Jadi aku sengaja suruh Salsa merusak pernikahan. Kalau nggak suka, cari saja aku. Jangan melibatkan Salsa. Kalian? Dion, aku membantumu malah jadi kambing hitam. Nama baikku sudah dihancurkan olehmu. Bagaimana kalau kau menikah denganku? Sekalian membenarkan pernyataan mereka. Kau juga nggak rugi. Kau bercanda lagi. Mana ada sahabat yang menikah? Sudahlah, ayo. Kenapa kau masih belum pergi? Oke. Pak Guru, ini aku pilih khusus untuk Anda. Cordyceps sinensis berkualitas tinggi. Semoga Anda sehat selalu. Ah, baik. Kau sudah repot-repot. Terima kasih, Risa. Ini bukan apa-apa. Yang penting Anda senang. Salsa, kedatanganmu tepat waktu. Kami sedang memberikan hadiah pada Pak Guru. Kau bawa apa untuk Pak Guru? Ayo tunjukkan. Biar wow. Kami sedang memberikan hadiah pada Pak Guru. Kau bawa apa untuk Pak Guru? Ayo tunjukkan. Biar wawasan kami bertambah. Gawat. Aku terlalu sibuk memikirkan melarikan diri, jadi lupa masalah hadiah. Pak Guru, ini adalah jimat yang diminta Salsa untuk Anda. Salsa, hari ini begitu penting. Kau malah ambil barang rongsokan dari kios pinggir jalan untuk mempermainkan Pak Guru? Benar. Kau lakukan ini. Harga diri Pak Guru. Mau ditaruh di mana? Kau sama sekali nggak memandang Pak Guru? Hadiah yang sederhana dan enggak mahal. Juga bermakna dalam kalau diberikan dengan ketulusan. Kalian mengerti apa? Kalian semua salah paham. Ini adalah benda yang telah diberkati oleh Guru Barata. Benarkah? Diberkati oleh Guru Barata? Guru apa? Aku nggak pernah dengar. Ingin meminta Guru Barata memberkati, harus membayar 200 juta untuk sumbangan. Selain itu, bukan semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Orang ini harus berjodoh dengan Guru Barata. Jimat ini seharga 200 juta? Asal-usul jimat ini ternyata begitu hebat. Sayang sekali dihancurkan oleh Risa. Kau menghancurkan jimat yang akan diberikan Salsa untuk Pak Guru. Bagaimana kau akan menggantinya? Aku nggak tahu. Jimat itu begitu mahal. Nggak peduli mahal atau enggak. Nggak bisa jadi alasan buat kau hancurkan barang orang lain. Kak Dion. Semuanya tergantung pada takdir. Aku ini pasti nggak berjodoh dengan Guru Barata. Jadi, nggak bisa mendapatkan barang yang diberkati Guru Barata. Kenapa masih berdiri saja? Cepat duduk. Pak Guru, mengganggu suasana hati Anda adalah kesalahanku. Nanti aku akan membuka botol minuman untuk meminta maaf pada Anda. Kalau sudah dibicarakan, semua akan baik-baik saja. Kau minta maaflah pada Salsa. Baik. Antar minuman ini ke ruang VIP 302, ke tangan Salsa. Bilang padanya ada yang memberikan ini padanya. Setelah dia buka, suruh dia bayar. Baik, Pak Arsen. Salsa, kau bukan wanita, matre. Aku akan membuatmu seumur hidup bermasalah dengan uang. Salsa, aku bayar 60 juta untuk minuman ini. Kau pasti belum pernah minum minuman semahal ini, kan? Hari ini, aku akan biarkan kau coba. Tunggu, Nona, Anda bukan Nona Salsa. Untuk apa kau cari Nona Salsa? Botol minuman ini diberikan oleh seorang tamu untuk Nona Salsa. Sekarang, siapa yang kasih? Aku juga nggak tahu. Berapa harga minuman ini? Satu botol ini 207 buat Kiani. Baru 276.000. Ah, Salsa,
Temanmu ini pelit sekali. Aku kira mahal sekali. Ternyata cuma segini, benar. Dengan harga ini kami bisa buka 10 botol. Aku rasa kalian salah paham. Botol ini harganya 2,76 miliar. Ah, kenapa rasanya wajahku sakit sekali? Minuman kami. Begitu buka segel nggak bisa dikembalikan lagi. Minuman ini belum dibayar. Siapa di antara kalian yang mau bayar dulu? Minuman ini untukmu. Kau yang bayar. Ah, semua orang sudah lihat kau yang buka. Nggak ada hubungannya denganku. Salsa. Pak Guru, kau lihat dia. Itu. Salsa, ada apa dengan temanmu ini? Sudah antar kemari, malah belum bayar. Benar, selain itu minuman ini terlihat begitu mahal. Dia seharusnya nggak kekurangan uang. Kau bilanglah padanya, agar dia bayar dulu. Benar, kita semua adalah teman sekolah. Kau juga nggak perlu menyulitkan Risa. Menyulitkan, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Jangan gunakan moralitas untuk menyudutkan Salsa. Nona Riza. Semua ini salahmu. Kalau kau bilang dengan jelas, apa aku akan buka botol ini? Aku akan mengadukanmu pada manajermu. Masalah kecil begini saja nggak bisa kau urus. Dasar pecundang. Kau punya moral atau enggak? Kau seperti orang gila, yang menyerang siapapun tanpa alasan. Salsa, menurutku semua ini rencanamu. Kau sengaja menjebak kami. Arsen, kenapa engkau di sini? Salsa malah berhasil kau menghindari hal ini. Aku udah mencari Salsa. Kenapa dia mencari ke sini? Apa dia mengikutiku? Jangan-jangan minuman ini. Salsa, kau ini nggak punya prinsip ya? Ini sugar daddy yang keberapa? Salsa, cepat pulang untuk bekerja. Kau belum selesai pel lantai di rumah. Salsa, kau ini lulusan sarjana, malah jadi pelayan. Ini benar-benar lucu. Aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Ada masalah apa? Salsa, apa yang terjadi? Kenapa kau jadi pelayan di rumah Arsen? Ceritanya panjang. Nanti baru ku ceritakan. Salsa, jangan-jangan kau pakai status pelayan untuk merayu Tuan Arsen, Tuan Sena dan kau. Kalau mulutmu nggak berguna, aku nggak keberatan menjahitnya. Arsen, kalau kau dan Salsa ada masalah, kau cari aku saja. Aku akan bantu dia selesaikan. Jangan mempersulitnya. Kenapa kau membantunya menyelesaikan? Pak Guru, maaf sekali. Pesta pensiunmu jadi kacau. Aku bersulang pada Anda. Dion, mau bersulang juga, harusnya dia yang bersulang. Bagaimanapun masalah ini dia yang buat. Pak Guru, maaf. Salsa, kenapa muntah? Ini. Minumannya bermasalah. Aku ambilkan air untuk membilas mulut. Bagaimana? Minuman seharga 2,76 miliar. Enak enggak? Pria ini memang sengaja mengerjaiku. Minuman. Di dalam minuman ada bubuk cabai. Arsen, sejak kapan kau jadi begitu kekanak-kanakan? Tunggu aku. Arsen, kali ini kita impas. Awas kau. Cepat bilas mulutmu. Ada apa antara kau dan Salsa? Kenapa kau mengerjainya? Kau begitu memedulikannya? Aku dan dia adalah teman masa kecil. Dia juga orang yang paling kucintai. Aku nggak tahan melihatnya ditindas. Walaupun kau sahabatku. Kesini kau sama sekali nggak tahu. Kenapa saya tidak tahu aku dan dia? Dion. Salsa, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kau jangan cemas. Aku bisa selesaikan sendiri. Dan bisa pergi. Salsa, kau jangan pergi dengannya. Dion, nanti kita baru ketemu lagi. Salsa. Tuan Arsen memang berharga. Hanya segelas air panas. Sudah nggak tahan. Memang nggak bisa dibandingkan denganmu. Nggak peduli dengan konsekuensi. Pepatah lama memang benar. Orang-orang sejenis akan berkumpul bersama. Apa yang bisa diharapkan darimu? Jangan panik. Aku sudah atur bak air mandi panas untukmu. Nanti kau bisa lihat. Kau ini spesies apa?
Arsen, aku nggak bersikap kejam padamu. Aku menambahkan air dingin. Menurutku, kau hanya menambahkan 1 tetes. Nggak. Aku mana mungkin orang seperti itu. Lihatlah mataku yang penuh ketulusan ini. Mesum. Tuan Arsen, bak mandi air panas yang diatur untuk salsa sudah siap? Apa mau digunakan sekarang? Terlalu boros air kalau dia pakai. Lain kali saja. Salsa ada pesona apa? Bisa membuat Tuan Arsen yang nggak pernah mengubah keputusannya, bisa berubah pikiran. Kak Salsa, menurutmu baju ini cocok untukku? Kau seorang pria muda. Kenapa memilih gaya berpakaian yang begitu dewasa? Ini cocok untuk kakakmu yang tua. Ah, Kak Arsen, kau sedang apa? Tuan Sena, sejak kapan kau mulai beli baju sendiri? Bukankah engkau pakai baju pesanan khusus? Bukan harus pesanan khusus juga. Selera Kak Salsa bagus. Aku minta Kak Salsa bantu aku pilih. Siapa yang suruh kau seenaknya mengakui wanita ini sebagai adikku? Sebentar Kak Arsen, kau sedang apa? Kau bukannya memberiku peluang untuk berduaan dengan Kak Salsa, malah menggagalkannya. Pekerjaanmu sudah selesai. Ada lagi. Siapa yang mengizinkanmu duduk bersama kami? Maaf, Tuan Arsen. Lain kali aku akan perhatikan. Apa dia sedang menstruasi? Kenapa sikapnya aneh sekali? Kak Arsen, kelak dia akan jadi adik iparmu. Kenapa sikapmu seperti ini padanya? Kelak bagaimana hidup bersama? Apa dia sudah menerimamu? Itu cepat lambat dia pasti akan menerimanya. Pokoknya kelak nggak boleh anggap dia sebagai pelayan lagi. Jangan tambahkan cerita sendiri. Kalian berdua nggak akan bisa bersama. Malas bicara denganmu. Kak Salsa. Apa ada yang perlu kubantu? Raja Iblis itu sudah baik-baik saja. Nggak perlu pedulikan dia. Dia sendirian juga akan baik sendiri. Justru kau, kenapa nggak pakai mesin cuci? Bahan-bahan ini nggak bisa dicuci dengan mesin cuci. Kau juga nggak bisa cuci dengan tangan. Kau langsung saja bawa ke binatu. Nggak apa-apa. Ini adalah pekerjaanku. Aku juga bukannya nggak bisa lakukan. Kenapa susah sekali bicara denganmu? Kenapa susah sekali bicara denganmu? Kenapa? Nggak senang? Ayo. Sena, jangan kira lenganmu panjang. Kau sudah hebat. Kau curang. Kak Salsa jangan marah ya. Kau bisa lukis apapun. Aku akan gambar Santa Claus. Kalian sedang apa? Kak Arsen, hari ini kau nggak bekerja? Nggak perlu mengurusiku. Kalau kau masih bermalas-malasan di rumah, bermain dengan pelayan, aku akan antar kau ke luar negeri, ikut ayah dan ibu. Mengerti nggak? Aku sudah mengerti. Kak Arsen, kau jangan menindasnya. Salsa, bukankah aku sudah memperingatimu agar jauhi adikku? Kalau nggak mengerti. Aku nggak berniat memanfaatkan adikmu untuk naik ke atas. Aku menghindarinya baru aneh, kan? Lebih baik begitu. Kalau enggak, aku akan buat kau hidup menderita. Ayo duduk makan bersama. Tuan Arsen, pelayan nggak boleh makan bersama majikan. Aku nggak biasa dilihati orang saat makan. Jangan buat aku ulangi ucapanku. Duduk. Dia begitu tenang. Kenapa aku nggak biasa? Aku sudah kenyang, Tuan Arsen.
Wanita ini benar-benar merepotkan. Salsa. Selamat pagi, Tuan Arsen. Aku akan siapkan perlengkapan mandi untukmu. Terima kasih, Tuan Arsen. Perlengkapan mandi sudah siap. Aku akan lihat bagaimana persiapan sarapan. Ada apa dengan diriku? Aku merasa dia terlihat lebih menarik saat adu mulut denganku. Nanti kau siap-siap. Aku bawa kau pergi. Tuan Arsen, aku sebagai pelayan nggak pantas pergi denganmu agar nggak menimbulkan kesan buruk. Apa maksudmu? Hari ini aku belum selesai mengepel lantai. Nggak ada waktu. Salsa. Kau harus tahu statusmu. Lakukan saja semua perintahku. Baik, Tuan Arsen. Kau duduk di belakang, ingin aku jadi supirmu. Duduk di sampingku. Tuan Arsen, statusku nggak cocok duduk di sampingmu. Menurutku hari ini kau sengaja ingin membuatku marah ya. Tuan Arsen berlebihan. Aku mana berani? Aku beri kau dua pilihan. 1, duduk di sampingku. 2, kau jalan kaki ke mal. Arsen, si brengsek ini. Sudah suruh aku coba 49 set baju pria. Apa yang dia mau? Dia kira aku nggak bisa marah ya? Sayang, jasku ini bagus nggak? Kau suka? Astaga. Dua pria yang begitu tampan. Kenapa malah penyuka sesama jenis? Arsen, siapa suruh kau menyiksaku? Syukurin. Sayang, kau pakai apapun bagus. Hanya pakaian yang nggak pantas untuknya. Bukan kau yang nggak pantas. Kau lihat dia begitu pintar bicara. Kau hanya bisa bilang lumayan. Jangan-jangan. Kau benar-benar penyuka sesama jenis? Sayang, kenapa kau melihatku seperti itu? Hari ini aku nggak melihat orang lain. Apa kau cemburu? Wah, luar biasa. Aku iri sekali. Tuan, kau bujuklah dia. Kenapa? Kau jahat. Kau memaksaku memakai baju. Sekarang aku sangat mengantuk. Lalu, sekarang kau mau apa? Mau pulang? Apanya bagaimana? Dulu kau selalu tidur dengan memelukku. Sekarang, kau nggak memelukku lagi. Kau pasti sudah ada orang lain? Pria bajingan. Tiba-tiba berubah, pasti sudah ada yang lain. Kau jangan ikut campur. Seru mainnya. Dia seorang wanita? Aku suka gadis yang bertingkah manja begini. Bukan. Kami bukan pasangan. Kau... Ayo pulang tidur. Ayo pulang tidur. Barangku masih di dalam. Turunkan aku. Gendongan putri. Maskulin sekali. Ayo pergi. Salsa. Arsen adalah teman Kak Dion. Kalau dia tahu kalian bersama, pasti akan sangat kecewa padamu.
Bukankah kau bilang sudah suruh sekretaris sewa tempat? Kenapa ada orang yang masuk? Aku mana tahu. Kenapa kau belum pergi? Bukankah kau bilang lelah? Aku khusus mengantarmu masuk. Terima kasih, Anda sudah bisa keluar. Pintu ini nggak bisa dibuka. Langsung saja bilang aku berat. Kenapa harus pura-pura nggak kuat buka pintu? Sudah, jangan buang-buang tenaga lagi. Pintu ini kalau bukan rusak, berarti dikunci. Cepat telepon suruh orang selamatkan kita. Halo Kevin, datang dan buka pintu kamar ganti. Ke sana. Kau ke sana saja. Tempat ini cuma sebesar ini. Kau suruh aku kemana? Ini semua salahmu. Bersikeras ikut masuk. Sekarang bagus, kan? Kita terkurung di sini. Aku bukan setengah dewa. Bagaimana aku tahu kita akan terkurung di sini? Jangan pukul kepalaku. Kau kasar juga. Semua karena kau. Kau bilang apa? Sakit, kan? Angkat kepalamu biar aku lihat. Jangan bergerak. Rambutku. Jangan bergerak, aku yang urus. Ah, sakit. Kau pelan sedikit. Aku harus buka pintu atau enggak? Apa aku akan mengganggu Pak Arsen? Jangan bergerak, aku yang urus. Kalau sekretarismu masih enggak datang, kau pecat saja dia. Lambat sekali. Pak Arsen, aku nggak lihat apapun. Apa dia salah pah? Ganti bajumu. Apa yang terjadi? Pak Arsen, saat aku datang tadi, pintu ditahan oleh gantungan baju. Apa pasangan tadi yang lakukan? Kau periksa CCTV. Pak Arsen, hari ini kau sewa tempat? CCTV sudah dimatikan. Kenapa buat keputusan sendiri? Periksa CCTV di luar. Baik, Pak Arsen. Aku akan segera lakukan. Tuan Arsen, aku ada urusan sebentar. Ingin meminta izin. Boleh. Kau ada urusan apa? Ucapanmu ini nggak enak didengar. Memangnya aku nggak bisa ada urusan? Apa aku nggak boleh punya teman? Bagaimanapun, kau adalah pelayanku. Bagaimana kalau kau menemui masalah saat di luar? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kau jangan menyumpahiku. Aku nggak bersamamu. Aku sudah sangat beruntung. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Salsa begitu buru-buru ingin pergi. Apa ingin bertemu Dion? Kenapa mengajakku bertemu di sini? Apa kau masih ingat? Ini tempat apa? Tentu saja ingat. Kita saling berkenalan di sini. Dulu kau diganggu anak lain. Lalu aku menerjang mengusirnya. Benar. Dulu aku berpikir, seorang wanita. Kenapa begitu hebat? Kalau aku jadi temannya. Betapa beruntungnya aku. Kenapa? Menyesal menjadi temanku? Selamanya nggak akan menyesal. Kenapa? Sudah tua, mulai mengingat masa lalu. Salsa. Aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Tapi, aku selalu takut. Aku takut setelah kukatakan, kita nggak bisa jadi teman lagi. Jadi, aku selalu menyimpan perasaanku dengan baik. Lalu, kenapa sekarang kau memilih untuk mengatakannya? Dari mana foto ini? Aku takut setelah melihat foto ini. Takut apa? Aku takut kehilanganmu. Karena aku tahu, Arsen sangat hebat. Asal dia mau. Nggak akan ada yang memilih menolaknya. Kau juga sangat hebat. Salsa. Apa kau akan menyukai? Dion? Aku nggak pernah menyangka kau akan menyukaiku. Juga nggak pernah membayangkan bagaimana rasanya kalau kita jadi pasangan. Salsa. Sekarang kau bayangkan. Apa kau nggak merasa kalau kita jadi pasangan? Akan sangat aneh. Salsa. Apa kau menyukai Arsen? Dia suka menyiksaku.
Mana mungkin aku menyukainya? Apa kau bisa menyetujui satu permintaanku? Katakan. Jangan langsung menolakku. Beri aku kesempatan untuk bersaing secara adil dengannya. Dion, pertama-tama, aku selalu menganggapmu sebagai sahabat. Aku nggak bisa menggantungmu. Selain itu, Arsen juga nggak menyukaiku. Aku beri kesempatan apa? Bukankah kau sekarang langsung menolakku? Kau pasti bisa mendapatkan wanita yang lebih pantas. Percayalah padaku. Aku nggak menyangka ucapan yang kugunakan untuk menolak orang lain akan digunakan pada diriku sendiri. Kalau begitu, apakah kita masih sahabat? Apa kau mencoba menjaga jarak dariku? Menakutiku saja. Sudah. Pulanglah. Aku nggak mengantarmu. Kenapa? Kau mau menangis di sini? Lemah sekali. Aku harus menangis sepuasnya. Setidaknya kau harus memberiku muka. Sahabat, jangan sedih. Ingatlah semua wanita yang dulu kau tolak. Pulanglah. Cepat. Aku pergi dulu. Salsa. Ini semua kenangan yang kau berikan. Mana bisa ku lepaskan? Karena nggak bisa melepaskan. Aku akan berusaha mendapatkanmu. Kenapa kau terlihat murung? Apa karena sifatmu terlalu buruk sehingga dianiaya orang? Aku lagi nggak mau bertengkar denganmu. Apa kau sudah tahu siapa yang mengurung kita? Sudah. Pelakunya Risa. Menurutmu apa Risa menyukaiku? Kalau enggak, kenapa kemanapun bertemu dengannya? Siapapun yang melihatmu akan menyukaimu. Ini bukan masalah besar. Aku akan suruh orang memberinya pelajaran. Enggak perlu. Masalah ini harus diselesaikan kami berdua. Kau nggak perlu ikut campur? Baiklah. Dengan sifatmu, kau juga nggak akan rugi. Aku ke kantor dulu. Pergilah. Bicara apa padaku? Halo, Sena. Kenapa? Kak Salsa, aku ingat kau bisa main piano, kan? Aku memang bisa, tapi aku sudah lama nggak main. Kau tiba-tiba tanya ini, apa ada masalah? Toko musik temanku malam ini butuh seorang pianis. Walaupun dia mau wawancara dulu, bayarannya lumayan tinggi. Kau cuma dengar aku main sekali. Kau sudah berani merekomendasikanku. Kau nggak takut dibilang nepotisme? Ini namanya mengangkat orang berdasarkan kemampuan. Sudahlah Kak Salsa, aku kirimkan alamatnya padamu. Kita ketemu di toko musik. Salsa, kenapa kau di sini? Salsa, kenapa kau di sini? Risa, apa kau menyukaiku, jadi kau memasang magnet di badanku? Salsa, kau sudah gila. Lalu apa kau bisa beritahu? Aku alasannya, kenapa selalu bertemu denganmu dimanapun? Kau kira aku begitu ingin melihatmu? Bagus sekali. Kita sama-sama nggak mau saling melihat. Bagaimana kalau kalian pergi? Kenapa nggak kau saja yang pergi malah mengusirku? Apa kau ada motif lain? Salsa, apa kau ingin mengusirku? Lalu jadi pusat perhatian, dan menarik perhatian Guru Eli. Apa maksud ucapanmu? Kau jangan pura-pura lagi. Aku beritahu ya. Guru Eli nggak mudah, menyukai siapapun. Kau jangan membuat malu. Tujuan kita? Salsa, jadi orang. Harus tahu diri. Sepengetahuanku, kau cuma sebentar main piano. Dengan kemampuanmu bermain piano yang nggak seberapa, kau mau bersaing denganku? Siapa nama wanita yang sedang menyudutkan orang lain? Siapa nama wanita yang sedang menyudutkan orang lain itu? Aku ingat-ingat dulu. Guru Eli, nama dia Risa Yudhya. Ya, Guru Eli, dalam kompetisi pemilihan murid kali ini, Risa adalah yang paling banyak dibicarakan. Ayo pergi. Ricky, jangan lupa tentang Kak Salsaku. Aku cari dia dulu. Baik, tenang saja. Aku atur Guru Eli dulu. Kau bawa kakak kelasmu keliling dulu saja. Ayo. Risa, kenapa mulutmu kasar sekali? Kak Salsa,
Kenapa kau datang enggak memberitahuku? Aku sudah membuatmu menunggu lama. Aku juga nggak ada kerjaan. Nggak masalah menunggumu. Sekarang kita mau wawancara. Salsa, kau ternyata memakai Tuan Sena untuk jalan pintas dan wawancara terlebih dulu. Ini nggak adil. Kalau kau masih cerewet, aku akan suruh orang membatalkan kualifikasimu. Kau nggak apa-apa. Berdasarkan kemampuannya, wawancara lebih dulu juga nggak akan menang. Jangan lupa, hari ini kita datang untuk mencari Guru Eli. Ayo. Sena, lomba, apa yang Risa katakan? Aku dari tadi bicara dengannya. Nggak nyambung? Guru Eli dari dunia piano baru-baru ini mengadakan kompetisi pemilihan murid. Risa seharusnya juga ikut. Hari ini, Guru Eli datang sendiri ke toko temanku, memilih piano untuk kompetisi. Ternyata dia ingin menarik perhatian. Guru Eli dulu. Maaf, Kak Salsa, aku datang terlambat. Panggil dia Nona Salsa saja. Kak Salsa namanya Ricky, sekarang dia bertanggung jawab atas toko ini. Apa maksudmu? Aku seusia denganmu, kau boleh panggil kakak. Kenapa aku nggak boleh? Serius sedikit. Nona Salsa, halo. Namaku Ricky Nara. Tangannya banyak kuman, kakak jangan bersalaman dengannya. Tuan Ricky, maaf. Sina suka bercanda, kau jangan simpan dalam hati. Aku mengerti, tangan Tuan Sena bersih. Hanya dia baru bisa bersalaman dengan Nona Salsa. Cepat atur wawancara. Kak Salsa sangat sibuk. Baik. Nona Salsa, bagaimana dengan piano ini? Yang manapun boleh. Menurutku, kau berani juga. Apa maksudmu? Jelas-jelas dia kakak kelasmu, kau malah memanggilnya kakak. Apa begitu jelas? Di wajahmu sudah tertulis jelas aku menyukai Nona Salsa. Kenapa dia nggak bisa merasakannya? Dia selalu menganggapku sebagai adik. Tunjukkan sikap dinginmu seperti di sekolah, cuekin dia selama beberapa hari dan coba lihat reaksinya. Jangan selalu sendirian, menanggung beban. Cuekin beberapa hari? Kenapa nggak langsung mengabaikanku saja? Kapan kau bisa diandalkan? Aku tanya padamu, apa kau sekarang sudah ada hasil? Aku bilang padamu, di antara kalian berdua, perlu beberapa kontak fisik yang ambigu, agar dia merasa kau adalah seorang pria, dan bukannya adik. Mengerti nggak? Bagus sekali. Kemampuan piano Nona Salsa sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya. Tapi aku sudah lama nggak main, jadi agak kaku. Sena. Kak Salsa? Kalau kau ada urusan, kau bisa pergi. Nggak perlu memedulikanku. Dia ada urusan apa? Dia ini terpesona oleh permainan pianomu. Tuan Ricky, hubungan kakak adik kami sangat kuat. Leluconmu ini nggak lucu sama sekali. Baik. Kita mengobrol saja di ruanganku. Silakan ke sini. Aku bilang padamu, jalanmu masih panjang dan penuh rintangan. Nanti aku kirimkan padamu tips mengejar wanita. Pelajari baik-baik. Guru Eli, Tuan Arsen. Kenapa kalian bersama? Kak Arsen, kenapa kau di sini? Kompetisi Guru Eli Lear akan disponsori grup Arkan. Kenapa kalian di sini? Aku bawa Kak Salsa untuk bekerja paruh waktu. Tuan Ricky, kau bekerjalah dulu. Kami akan melihat tempat lain. Maaf, Nona Salsa. Sena, kau temani dia dulu. Apa perlu kau bilang? Tunggu sebentar. Guru Eli, mencari kita? Tadi yang bermain piano di luar adalah Nona ini? Benar, Guru Eli. Nona Eli datang untuk wawancara di toko kami. Malam ini kami butuh seorang pianis. Ternyata dia bisa main piano. Apa bisa duduk dan mengobrol? Tentu saja bisa. Lagu yang tadi kau mainkan. Meskipun secara teknis agak kurang, tapi mendengar lagu yang kau mainkan, aku merasa sangat hangat. Jadi aku mengira kualifikasimu sangat tinggi. Aku ada sebuah kompetisi. Apa kau tertarik? Guru Eli memujiku. Aku merasa sedikit terharu. Murid Guru Eli, pasti aku... Asal kau kelak bersedia berlatih secara keras, aku percaya, nggak lama lagi, kau akan melihat hasilnya. Jadi, apa kau bersedia menerima undanganku? Kau curang.
Nona Risa menguping pembicaraan orang bukan tindakan yang baik. Silakan keluar. Aku nggak mau. Guru Eli, apa kau sedang secara pribadi menerima Salsa jadi murid? Ricky, toko piano kalian bisa dimasuki sembarang orang. Maaf Tuan Arsen, nanti aku akan memperkuat manajemen. Risa, jaga bicaramu. Salsa, jangan gunakan nada bicara menggurui. Kau yang menggunakan jalan belakang, apa pantas? Risa, bagaimana kalau... Sudahlah. Salsa, berdasarkan kemampuan piano, kau jadi murid guru Eli. Kau nggak merasa malu. Kau masih berani pakai hubungan Tuan Arsen. Kau benar-benar nggak tahu malu. Cu! Risa, pendengaranmu kurang baik, atau otakmu bermasalah, pendengaran kurang baik masih bisa diobati. Tapi kalau bodoh, harus dilebur dan buat ulang? Kenapa Tuan Sena berbicara begitu pada wanita? Nona Risa, aku sarankan kau jangan buat ulah. Kalau enggak, yang akhirnya malu adalah kau, jangan berlebihan. Apa yang sudah Salsa berikan pada kalian? Sehingga kalian semua memihaknya. Berisik. Ricky, cepat usir dia. Tunggu. Risa, pertama-tama aku datang kemari untuk wawancara paruh waktu. Kedua, Guru Eli hanya mengundangku mengikuti kompetisi, bukan menerimaku jadi murid. Lalu, alasan aku mau menjelaskan padamu, karena nggak ingin Guru Eli difitnah olehmu. Nona Risa, aku terang-terangan katakan padamu. Murid sepertimu aku nggak suka, hati nggak bersih, kemampuan teknis sebaik apapun, nggak akan bisa memainkan piano yang penuh perasaan. Risa, kau baik-baik saja? Salsa. Semua yang kau katakan, nggak ada buktinya. Aku nggak akan percaya. Kalau kau bisa memberikan bukti, aku akan meminta maaf secara terbuka. Bagus sekali. Aku harap kau akan memegang ucapanmu. Kak Salsa, aku ingat kau bisa main piano, kan? Toko musik temanku malam ini butuh seorang pianis. Walau dia mau wawancara dulu, bayaran yang dia berikan sangat besar. Aku ini namanya mementingkan kemampuan. Sudah Kak Salsa, aku kirimkan alamatnya padamu. Kita bertemu di... Untung ponselku punya fungsi perekaman otomatis. Kalau enggak, kali ini, aku enggak akan bisa berdebat denganmu. Ini hanya bisa membuktikan tujuanmu datang kemari. Tapi nggak bisa membuktikan kau sudah diterima. Semua tindakanmu ini membuat kami para pianis, yang hanya ingin mengasah kemampuan piano kami, merasa sangat nggak puas. Kau jangan membuat dirimu terlihat begitu suci. Kau berani bersumpah, kau hanya datang untuk melihat-lihat? Risa, kalau begini terus kita yang nggak masuk akal, bagaimana kalau jangan membuatku merasa putus asa? Kalau nggak tahan, pergi saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dasar pecundang. Aku nggak berminat menonton sandiwaramu. Nona Risa, kapan aku menerima murid? Di mana menerima murid nggak ada hubungannya dengan siapapun? Risa, kualifikasi kompetisimu sudah dibatalkan. Pak Arsen, kenapa kau membatalkan kualifikasi kompetisiku? Kau nggak pantas. Arsen kejam juga. Bicaranya sama sekali nggak sungkan. Aku hanya ingin kesempatan untuk bersaing secara adil. Apa itu salah? Kau jangan menangis di sini. Kami sudah banyak melihat orang sepertimu. Masih memohon satu kesempatan? Kau lebih dulu menemui Guru Eli? Apa ini adil? Nona Risa, sudah cukup, kan? Kalau enggak, aku akan mencari Pak Bima dan Nona Risa, sudah cukup, ya kan? Kalau enggak, aku akan mencari Pak Bima dan mengobrol dengannya. Tuan Ricky, apa di toko musik ada CCTV? Tentu saja. Di sini semuanya menggunakan kamera HD. Juga bisa merekam suara. Aku dan Risa ada konflik di aula. Kalau di internet ada kata-kata yang meremehkan. Guru Eli, tolong kau posting video itu. Aku dengan senang hati menurutinya. Ricky, kalian nggak ada satpam. Kau masih nggak mau mengusirnya. Baik. Salsa. Awas kau. Aku pasti akan membalas semua penderitaanku hari ini padamu. Nona Salsa, kau sudah pikirkan dengan baik. Apa kau bersedia mengikuti kompetisi ini? Guru Eli, aku sangat berterima kasih atas undanganmu, tapi aku tahu baik bagaimana kemampuanku.
Jadi aku nggak akan ikut meramaikan suasana. Salsa, kau harus pikir baik-baik. Setelah ini, nggak ada kesempatan lagi. Sena, kau nggak membujuknya? Aku mendukung semua keputusan Kak Salsa. Sena, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona Salsa, kau sudah lolos wawancara toko musik kami, nanti biar Sena bawa ke toko piano saja. Terima kasih. Salsa, kau tunggu aku, nanti kita pulang bersama. Jangan selalu mengajak Sena berkeliaran, dia ada pekerjaannya sendiri. Aku nggak melakukannya. Sena, kau mau makan apa? Aku yang traktir. Malam ini kau bisa pesan sesukamu. Kalau begitu aku harus pikirkan. Bagaimanapun, ini kencan kita berdua. 1:23, kalau aku nggak pergi, bukankah itu berarti aku menganggap serius pernyataan cintanya padaku? Tapi kalau menerima ajakannya,